warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Lafakonsa dari SMIPA 2 akan mempresentasikan teks hasil laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung. Teks ini bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Struktur dan kaidah kebahasaan laporan hasil observasi itu ada 3, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Contohnya itu sebagai berikut. Contoh definisi umum itu, pohon kelapa merupakan tanaman tunggal dalam keluarga Cocos yang berasal dari klasifikasi Araceae. Pohon ini mampu tumbuh hingga mencapai 31 meter dengan diameter batang yang tidak menentu. Sedangkan kelapa ini nama merupakan untuk buah yang dihasilkan dari pohon ini. Tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan seribu manfaat karena banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, yang menjadi nilai lebih dari tumbuhan ini adalah tunasnya yang dijadikan sebagai lambang pramuka Indonesia. Tumbuhan ini diprediksi berasal dari Asia dan pesisir Samudra Hindia. Contoh deskripsi bagian itu adalah tumbuhan ini tersusun dari buah kelapa, batang, akar, dan pelepah. Buah tumbuhan ini kelapa sendiri terdiri dari daging buah, kulit daging, tempurung buah, sabut hingga kulit kelapa. Selain itu, kelapa juga mengandung air di tengah buahnya. Pohon ini dapat dengan mudah kita temukan pada negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Contoh deskripsi manfaat, yaitu kelapa disebut sebagai tumbuhan seribu manfaat bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan memang seluruh bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan mulai dari batang hingga pelepahnya sekalipun. Buah kelapa sendiri diteliti dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti luka, bernanah, kolera, disentri, TBC, hingga wasir. Selain itu, air serta daging buah kelapa juga bagus untuk pencernaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengobati keracunan. Batang pohonnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan, pelepahnya dapat dimanfaatkan untuk membuat janur, kulit ketupat maupun dibakar ketika kering. Lidinya pun juga dapat dimanfaatkan untuk membuat sapu. Nomina kata benda itu ada 3, yaitu ada nomina berafiks, berulang, dan majemuk. Berafiks itu tuh contohnya menggunakan kalimat depan ber sampai p. Kalau nomina berulang itu contohnya sampan, sampan. Nomina majemuk itu contohnya wajib pajak. Kalau verba itu artinya kata kerja. Itu tuh contohnya ada 4, yaitu verba pokok kata, dasar, berulang, dan majemuk. Verba pokok kata itu contohnya tulis. Kalau dasar itu ada datang. Kalau berulang itu berjalan-jalan. Kalau majemuk jual beli, pulang pergi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.